Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Wah, semua masih lemas ini ya, masih pagi. Jadi Bapak minta berdiri dulu semuanya. Oke, berdiri. Yeni berdiri, Yeni. Oke, jadi kalau Bapak bilang selamat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi luar biasa. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, Bisa, kita Pak. ulangi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Kurang kompak, diulangi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Iya, ya begitu baru kompak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, ya? Pak. Baik sekali, Pak. Oke, Bapak juga sehat, baik, jadi sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau minta salah satu dari kalian, Bapak minta hari ini, Laude bisa ya nak ya, untuk memimpin kita, untuk berdoa membuka pembelajaran kita hari ini. Bisa ya nak ya? Baik, Pak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jadi kita harus Pak, selesai Pak berdoa ya. doanya, Pak. Oke, kita harus selalu berdoa ya untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita masih kuat, masih sehat, supaya bisa datang ke sekolah. Jadi percuma kita mau belajar kalau kita tidak sehat. Tapi Tuhan kasih kita kesehatan secara cuma-cuma, berarti kita harus pakai itu untuk belajar dengan baik. Oke, nah supaya tambah semangat lagi, Bapak mau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, mungkin dilihat dari YouTube ya, jadi kita ikut bernyanyi semuanya. Bisa ya? Jadi harus semuanya bernyanyi dengan semangat. Oke, terima kasih ya sudah bernyanyi bersama semangat sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air ya. Jadi kita belajar ini untuk apa? Untuk memajukan negara kita ya. Jadi itulah tujuan kita, mengenyam pendidikan supaya kita punya negara juga semakin maju. Oke, selanjutnya Bapak mau cek kehadiran dari kelas 8. Bapak mau absen harus mengacungkan tangan dan menjawab dengan semangat. Norlina Arfiana. Hadir, Pak. Andi Ada Lestari Asmar. Hadir, Pak. Kamila. Hadir, Pak. Andi Atrianti. Hadir, Pak. Eka Fitri Suyanto. Hadir, Pak. Kiting. Hadir, Pak. Wiwik Oktaini. Hadir, Pak. Risma Amalia. Iradati Afifa.
Laode Arif. Hadir, Pak. Pak. Oke, Laode bajunya harus rapi ya, Laode. Oke, diperhatikan lagi. Yeniati. Hadir, Pak. Oke, jadi kayaknya semua hadir ya. Berarti semua mau ikut pembelajaran IPA hari ini. Bapak jadi semangat ini. Oke, Ya, jadi Pak. siapkan alat tulisnya, bukunya, hal-hal lain di luar pembelajaran jangan dilakukan lagi. Ngobrolnya tunggu jam istirahatnya. Jadi siapkan fisik, mental untuk belajar IPA hari ini. Bisa? Siap, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Jadi Bapak mau tampilkan PPT dulu. Ditunggu ya. Iya, hari ini Bapak tampilkan PPT. Oke, semuanya harap lihat ke depan ya. Jangan toleh kiri kanan. Jangan lihat ke jendela terus, Norlina. Lihat ke depan dulu ya. Oke. Di PPT ini ada gambar, ada bocah cilik, bocil yang lagi apa ini kira-kira? Bapak mau minta Yeniati. Ini di depan gambar apa ini kira-kira Yeniati? Ini gambar anak yang sedang terluka, Pak. Kemudian diobati lukanya. Oke, ada lagi yang melihat hal yang lain? Norlina apa? Gambar orang luka, Pak. Oke, terus lukanya bagaimana lukanya? Mengeluarkan apa itu? Mengeluarkan darah, Pak. Oke, mengeluarkan darah ya. Jadi di sini pasti sudah pernah mengalami bagian tubuhnya terluka. Mungkin waktu Laode SD pasti sering main sepeda, dilarang sama mama, ya jangan main jauh-jauh, tapi tetap main. Akhirnya jatuh, mengeluarkan darah. Begitu juga Nur Kamila, disuruh iris kentang, tidak fokus, akhirnya tangannya terluka, mengeluarkan darah. Jadi saat bagian tubuh kita terluka, ada yang keluar dari tubuh itu yaitu darah. Nah, Darah. hari ini pembelajaran kita itu berhubungan dengan darah itu. Kira-kira misalnya saat terluka, kalian kan tahu pasti bagian tubuh terluka itu beberapa hari setelah itu lukanya kan pasti mengering kan. Nah, ajaibnya tubuh kita itu, wah ternyata bisa mengering lukanya. Coba bayangkan kalau Tuhan buat tubuh kita lukanya tidak mengering, bisa terluka semuanya tuh. Nah, jadi ada luka yang mengering. Nah, nanti Habis darahnya, Pak. iya, tapi pasti penasaran kan, kok bisa lukanya bisa mengering? Ada ibu perika di dalam yang memperbaiki, ada keajaiban apa di dalam? Kok bisa lukanya mengering ya? Luar biasa kan tubuh kita. Nah, hari ini kita belajar tentang itu, ya, tentang sistem peredaran darah manusia, tapi untuk pertemuan hari ini kita membahas komponen darah, terus mekanisme pembekuan darah. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Terus di pertemuan sebelumnya juga, pertemuan sebelumnya masih ingat ada kita belajar apa sebelum ini? Tentang zat apa? Sistem pencernaan zat Iya, aditif dan zat ada, adiktif, Pak. betul sekali anak pintar. Jadi masih ingat ya sistem pencernaan makanan, zat aditif di makanan, jadi berhubungan dengan makanan. Waktu itu kita belajar bahwa makanan itu, nutrisi itu diperlukan untuk dimasukkan dalam tubuh supaya kita kuat, dapat energi. Tapi bagaimana sari-sari makanan itu bisa diedar ke seluruh tubuh? Bagaimana di dalam tubuh? Nah, itu kan ada hubungannya dengan darah hari ini yang akan kita pelajari. Penasaran? Penasaran, Pak. Penasaran. Oke, jadi kalau penasaran harus fokus sampai akhir ya, jangan gagal fokus seperti siapa? Tidak ada ya, semua di sini Bapak yakin tidak ada yang gagal fokus. Oke, sebelum pembelajaran ini dimulai, Bapak mau jelaskan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa melalui kegiatan diskusi, jadi sebentar kita akan ada diskusi, ada pengerjaan LKPD, anak-anak akan diharapkan bisa mengidentifikasi komponen-komponen penyusunan darah itu apa-apa sih, terus menjelaskan karakteristik masing-masing komponen penyusunan darah dengan tepat, ciri-cirinya apa, terus fungsinya apa, fungsi masing-masing komponen itu apa, fungsi darah itu apa,
menganalisis proses pembekuan darah. Oh, jadi ternyata ada prosesnya ini pembekuan darah sehingga luka bisa mengering. Nah, kita akan menganalisis itu dan ada video nanti yang ditampilkan. Jadi anak-anak akan menyalin hasil pengamatan di video itu ke dalam tabel di LKPD dan menyajikannya ke dalam tabel ke dalam LKPD untuk ditampilkan, untuk dipresentasikan. Jadi kalau anak-anak semuanya bisa mempelajari ini, bisa tahu, oh ternyata luka mengering ini karena apa, karena apa. Jadi itu manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Oke, nah pembelajaran kita juga ada penilaiannya. Nah, jadi selama proses ini tidak asal berjalan saja prosesnya, Bapak akan melakukan penilaian diam-diam. Tapi Bapak kasih tahu apa yang mau dinilai supaya kalian bisa siap-siap. Oke, jadi lihat di PPT di sini ada berapa penilaian di sini, Astiting? Ada berapa jenis? Ada 3 jenis, Pak. Oke, pertama itu penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan, ketiga penilaian keterampilan. Oke, penilaian sikap ini maksudnya apa? Jadi di sini Bapak mau lihat sikap kerjasama. Kan kita akan diskusi sebentar. Bapak lihat kelompok mana yang kerjasama yang paling bagus, Bapak kasih apresiasi di akhir pembelajaran. Kalau kelompoknya didominasi oleh satu orang, itu bagus tidak kerjasamanya? Tidak, Yang penting Iya, Tidak, jadi Pak. kalian sudah Yang tahu, penting oh kerjasama atau Pak? iya harus kerjasama, harus karena yang dibutuhkan dalam pembelajaran itu kerjasama supaya nanti di hidup masyarakat kalian bisa latih, sudah terlatih bekerja sama. Terus Bapak mau nilai tanggung jawab. Jadi saling contek dong, Pak. Bukan, itu bukan kerjasama itu ya. Jadi kerjasama maksudnya saling berusaha bersama untuk kepentingan bersama ya, dengan cara yang halal. Astiting sudah berdoa iya, tadi Pak. di awal, iya. Terus ada tanggung jawab. Kalau dikasih LKPD ya harus bertanggung jawab. Kerjanya jangan setengah-setengah. Percaya diri juga. Kita akan presentasi hari ini, jadi berbicara di depan teman-teman, jangan tunduk, harus percaya diri, karena sudah yakin jawabannya benar ya. Untuk pengetahuannya nanti tes tertulis, seperti pertemuan sebelumnya ya, ada pilihan ganda, untuk penilaian keterampilannya, nanti kalian mengerjakan LKPD, penyajiannya rapi atau tidak, presentasinya bagus tidak, nanti Bapak akan nilai di situ. Jadi jangan melakukan hal di luar itu yang tidak penting, karena hanya akan mengurangi nilai. Ya, jadi ada aturan mainnya ini. Jadi di kelas itu ada aturan main. Jadi kalau ikut aturan main, maka akan selamat, akan dapat apresiasi dari Bapak. Oke? Mengerti ya? Pak. Oke. Jadi kita akan mulai pembelajaran kita yang sesungguhnya. Jadi dari tadi hanya pengantar-pengantar ya. Oke. Jadi lihat lagi ke PPT. Oke, di sini ada gambar. Kalau tadi hanya gambar terluka, di sini lebih drama lagi gambarnya ini. Bapak mau tanya, ada pasti sering mengalami ini ya. Saya lihat ada ini hobi juga naik motor, naik apa ya. Oke, di sini Iya, gambar Pak. apa ini ada? Orang yang jatuh dari sepeda, Pak. Oke. Terus di sampingnya apa ini ada? Setelah terjatuh maka Lututnya luka, Pak. oke. Nah, di sini kan berdarah sekali nih. Ini Iya, kayaknya Pak. setelah beberapa hari apa yang terjadi dengan lukanya ini ada? Lukanya mengering, Pak. Mulai Iya. mengering. Oke, jadi setelah mengamati gambar ada anak jatuh, tiba-tiba kakinya berdarah, tiba-tiba ajaibnya kakinya mengering lukanya. Nah, setelah mengamati ini, Bapak mau kasih kesempatan ke kalian untuk buat pertanyaan. Nah, di sini ada perintahnya nih, buatlah pertanyaan terkait gambar yang telah kalian amati. Jadi, di sini Bapak mau melatih kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi kalau ada fenomena ini tiba-tiba begini, kira-kira di benak kalian apa yang muncul kalau fenomena seperti ini? Jadi buat pertanyaan sebanyak-banyaknya dari gambar ini. Bisa ya, jadi Bapak kasih waktu 3 menit untuk menemukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti Bapak secara acak tunjuk, minta contoh pertanyaan yang telah kalian buat. Oke, mulai dari sekarang, silakan. Diamati dan buat pertanyaannya.
Nanti ini maju ke depan menulis di papan tulis, Pak. Tidak ada, nanti langsung jawab dari tempat duduk ya. Nanti Bapak tunjuk secara acak. Jadi semuanya harus siapkan pertanyaannya. Siapa yang Bapak tunjuk, itu yang akan menjawab. Sudah, Pak. Sudah? Masih ada yang belum? Atau semua sudah? Tunggu, Pak, tunggu. Sudah, Pak. Bertanya sesuai konteks yang digambar ya. Jangan gagal fokus. Jadi bertanya sesuai konteks. Sudah? Sudah ya? Oke, waktunya Ya, sudah Pak. habis. Nah, Bapak sekarang mau tunjuk atau siapa yang mau? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang mau mengajukan pertanyaan yang Saya, sudah dibuat? Saya, Pak. Iradati bisa, Iradati. Pak. Oke, coba Iradati, Ya, Pak. bagaimana pertanyaan yang sudah Iradati buat tentang gambar di PPT ini? Di situ kan Pak ada darah, Pak. Jadi kira-kira darah itu komponen penyusunnya apa, Pak? Maksudnya apakah di dalam darah itu ada bakteri atau apa gitu, Pak? Oke, luar biasa. Ini namanya kritis. Ya, jadi kritis ini yang dibutuhkan di kehidupan sekarang ya. Jangan lihat informasi langsung telan mentah-mentah, harus dianalisa dulu. Seperti ini, Iradati melihat darah, dia berpikirnya jauh. Apa yang ada di dalam darah itu? Komponennya apa? Oke, Bapak mau tunjuk lagi satu orang. Nur Kamila bisa sampaikan pertanyaannya? Oke, apa pertanyaannya Nur? Iya, untuk gambar ketiga, Pak, ini kan awalnya jatuh, kemudian berdarah. Kemudian gambar ketiganya, lukanya itu sudah mengering. Nah, bagaimana itu, Pak, prosesnya sehingga lukanya itu bisa mengering? Oke, ini juga luar biasa. Jadi tidak ada yang instan ya, segala sesuatu pasti ada prosesnya menurut Nur Kamila. Begitupun luka yang mengering pasti ada prosesnya. Nah, otomatis di pembelajaran ini kita akan cari tahu ya Nur Kamila, kita akan belajar bersama Ya, Pak. bagaimana prosesnya kok bisa luka kita bisa mengering. Oke. Betul, Pak. Nah, untuk itu contoh ya, contoh pertanyaan. Bapak yakin semua kalian sudah menyiapkan pertanyaan yang lebih banyak. Nah, pertanyaan itu dikumpulkan semuanya, digabungkan, karena kita akan melakukan pengumpulan data untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan dari kalian tadi. Oke, jadi selanjutnya untuk mencari tahu jawabannya, Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok. Nah, supaya tidak menimbulkan banyak pertanyaan. Pak, saya kelompok berapa? Pak, saya kelompok berapa? Bapak tampilkan namanya di PPT. Jadi budayakan membaca. Tidak boleh tanya, saya kelompok berapa? Saya kelompok berapa? Ya, jadi di sini Bapak bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1 Bapak beri nama kelompok eritrosit. Kelompok 2 kelompok leukosit. Kelompok 3 kelompok trombosit. Nah, apa eritrosit, leukosit, trombosit ini? Bahasa apa ini? Nanti kalian cari tahu di pembelajaran. Ada hubungannya juga dengan pembelajaran. Oke, kelompok 1 ketuanya atau kelompok eritrosit ketuanya Laode. Anggotanya Eka, Yeniati, Nur Kamila. Bisa ya? Paham ya? Tidak ada pertanyaan? Kelompok Ya, Pak. leukosit. Ada, Pak. Paham. Kelompok leukosit. Yuli, mana Yuli? Saya, Oke. Pak. Hari ini Bapak tunjuk Yuli jadi ketua kelompok leukosit. Anggotanya Asti, Norlina, dan Risma. Oke. Untuk kelompok trombosit, mana ada? Ada mana? Oke. Ada bisa ya Pak. jadi ketua ya. Hari ini bisa ya jadi ketua kelompok. Iya, Pak. Oke, ada ketuanya, ada anggotanya Iradati dan Wiwik. Nah, pembagian ini, ketua ini ada peran, jadi jangan sebagai lambang saja di kelompok. Peran ketua ini apa? Mengkoordinir teman-teman kelompok. Bisa perpanjangan tangan dari Bapak. Jadi atur teman-temannya mengerjakan LKPD. Bisa ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, sekarang Bapak mau bagi LKPD dulu, tapi kalian bergabung dulu dalam kelompok. Silakan. Bergabung, Sudah, bergerak Pak. tanpa Ya, Pak. bersuara. Oke. Pak. Sudah ya, sudah duduk di kelompok masing-masing ya.
Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang Bapak bagi LKPD-nya. Oke, semua kelompok sudah menerima LKPD. Nah, di halaman depan LKPD itu ada nama-nama anggota kelompoknya. Jadi ditulis dulu nama anggotanya. Supaya jangan lupa, jangan sampai sebentar kumpul, lupa tulis nama. Oke, ditulis. Nah, selanjutnya ini petunjuk untuk diskusi kita hari ini. Jadi yang pertama, kita akan membaca petunjuk pengerjaan LKPD, lalu kerjakan LKPD bersama teman-teman kelompok. Presentasikan LKPD di depan kelas. Oke, kita baca sama-sama untuk petunjuk LKPD-nya ya. Semuanya buka, semuanya lihat halaman paling awal tentang petunjuk dari LKPD. Jadi sebelum mengerjakan LKPD harus baca petunjuk. Kenapa kita harus baca petunjuk? Tanpa petunjuk pasti kita buat yang salah, buat melenceng. Nah, di sini sudah berkelompok, baca LKPD ini dengan cermat dan urut, simak video. Jadi sebentar akan ada video yang ditayangkan. Jadi dari video itu baru bisa mendapatkan informasi untuk mengerjakan LKPD. Baru didiskusikan, kalau ada pertanyaan, silakan diajukan pertanyaannya. Nah, di sini ada berapa kegiatan? Ada 2. Kegiatan pertama itu tentang komponen darah. Jadi Bapak akan tayangkan videonya. Baru kegiatan kedua tentang mekanisme pembekuan darah. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan yang pertama tentang komponen darah. Jadi pertama kita akan nonton videonya. Pastikan ditonton dengan baik supaya tidak ketinggalan informasinya ya. Oke, ini Ya, Pak. kita lihat ya. Masing fungsinya. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Jadi, secara keseluruhan, komponen darah manusia ada 4 macam, yaitu Informasi plasma yang darah, penting bisa sel darah merah, dicatat, disorot sel darah mana yang putih, penting. dan trombosit. Semua komponen ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang digunakan untuk mendukung kerja darah di dalam tubuh kita. Sel darah trombosit atau sel darah putih ini dalam memerangi zat asing Seperti virus maupun bakteri. Oke, itu tadi video tentang komponen darah. Nah, selanjutnya setelah menonton video itu tadi, lengkapi LKPD yang telah disediakan. Nah, di situ kegiatan pertamanya tadi kan ada tentang komponen penyusun darah. Darah kalau disentrifugasi komponennya seperti apa? Ya, di situ. Oke. Nah, selanjutnya Bapak kasih waktu ke kalian untuk melengkapi. Kalau ada pertanyaan, harap diacungkan tangannya dan bertanya. Pak, boleh tidak diputar ulang videonya, Pak? Oke, bisa diputar ulang. Setuju diputar ulang? Ya, Pak. Pak, terlalu Oke. cepat tadi. Di belakang suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kebenaran. Oke, Pak, sudah. Oke, silakan dilanjutkan pengerjaan LKPD-nya. Bapak keliling ya tiap kelompok. Mana kelompoknya Laode ini? Oke, Hadir, Pak. mantap, dilanjutkan. Lengkap, Pak. Kelompok 2. Kelompok 2 lebih cepat ya pengerjaannya. Oke, coba Bapak lihat kelompok
trombosit kelompoknya ada. Wow, rapi sekali hurufnya. Ini siapa yang tulis ini ada? Saya, Pak. Wow, hurufmu ini seperti diketik. Nah, lihat ini kelompok lain. Coba lihat kelompok trombosit. Kalau rapi seperti ini, pasti Bapak juga semangat untuk periksa ya, untuk lihat nilainya. Ya, jadi Terus juga bagus, Pak. Bagus tulisannya lah, Ode. oke, ya, yang lain juga bagus. Tapi punyanya ada ini rapi sekali ya. Luar biasa. Oke, huruf Ya, Bapak terima juga kasih, kalah. Pak. Oh, Norlina mana? Oke, Norlina fokus Iya, sekali Pak. Norlina ini. Oke. Bapak kegiatan 2 langsung diisi ya, Pak? Belum, nanti kita nonton lagi videonya. Kalau sudah kegiatan 1, kita Rajin menonton sekali video. Nurlina deh. Ya dong, aku kan ranking 1. Tersisa 5 menit untuk pengerjaan kegiatan 1. Sudah, Pak, kegiatan 1. Oke, kelompok eritrosit ini gesit sekali ya orang-orangnya ini. Ya dong, Pak. Sudah, Pak. Kita kan kompak, Pak. Sisa kelompok leukosit, kelompoknya Yuli. Sedikit lagi, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, waktu habis ya untuk kegiatan 1. Jadi Bapak lihat juga sudah bagus, sudah dilengkapi. Selanjutnya kita pindah ke kegiatan kedua. Oke, kegiatan kedua tadi sesuai rencana di awal tadi tentang mekanisme pembekuan darah. Nah, di sini Bapak mau tayangkan tentang video proses pembekuan darah. Nah, untuk kegiatan 2 ini karena nanti kalian akan melengkapi bagan. Jadi videonya akan menarasikan proses pembekuan darah. Kalian akan mengubah narasi itu ke dalam bentuk bagan. Jadi harus diamati baik-baik supaya tidak salah pengisiannya. Karena ini tentang proses. Oke, kita nonton sama-sama. Pembekuan darah atau hemostasis adalah serangkaian proses untuk mencegah tubuh kita kehilangan banyak darah saat pembuluh darah kita terluka. Proses tersebut melibatkan banyak komponen, di mana salah satu komponen utamanya adalah trombosit atau keping darah, serta komponen-komponen lain yang akhirnya dihasilkan benang-benang fibrin. Jadi tanpa kita sadari saat kita luka, proses di dalamnya kira-kira seperti ini. Menempelnya trombosit pada permukaan darah yang kasar dan pecah, kemudian mengeluarkan suatu enzim namanya adalah trombokinase. Enzim trombokinase nantinya akan Trombosit yang putih-putih ini, Pak Guru? trombin. Protrombin Ya, adalah itu enzim dia. yang belum aktif, jadi harus bisa dilihat di bagan. Oke, karena videonya pendek, kita ulangi lagi pemutarannya sekali lagi ya. Harap diperhatikan baik-baik. Jadi kalau ada info yang terlewatkan bisa lihat lagi. Pembekuan darah atau hemostasis adalah serangkaian proses untuk mencegah tubuh kita trombin. Kemudian akan Oke, itu tadi video tentang mekanisme pembekuan darah. Sudah dinarasikan di videonya. Sekarang lengkapi bagan mekanisme pembekuan darah yang ada di LKPD. Sudah, Pak. Tinggal diisikan. Sudah, Pak. Ada yang terisi juga, jadi kalian tinggal melengkapi. Sudah, Pak. Oke, kelompok trombosit sudah, kelompok eritrosit sudah, leukosit juga sudah. Sudah, Pak. Sudah semua, Oke. Pak. Kalau sudah, maka sekarang kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kalian tadi ya. Oke, jadi di sini supaya adil, jadi Bapak akan acak siapa yang mau tampil pertama ya. Oke, jadi di sini apakah kelompok leukosit, eritrosit, atau kelompok trombosit. Jadi kita acak ya. Lihat di depan, kita spin. Siapa yang tampil pertama? Jadi tidak ada kecurangan, ada asas keadilan di sini ya.
kelompok trombosit. Oke. Kelompok trombosit akan tampil pertama. Oke, selanjutnya nanti Bapak yang tunjuk urutan berikutnya. Silakan perwakilan dari kelompok 3 atau kelompok trombosit. Siapa yang mewakili? Ada ya? Ya, Pak. Oke, jadi untuk kelompok trombosit, Bapak minta membaca jawaban di nomor 1 yang tentang sentrifugasi ya. Ya, Pak. Baiklah, saya mewakili kelompok trombosit akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang nomor 1, berdasarkan video, tentukan komponen penyusun darah yang ditunjukkan oleh tanda panah pada gambar berikut. Yang warna kuning itu plasma, kemudian yang hijau itu sel darah putih dan trombosit, kemudian yang warna merah sel darah merah, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok lain, apakah jawabannya sama atau beda? Sama, Pak. Oke, Sama, Pak. Berarti tadi sama-sama sudah menyimak dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Ya, trombosit. Selanjutnya Bapak minta, Bapak langsung tunjuk saja kelompok leukosit. Dibacakan, Bapak minta Norlina membaca. Ya, baca jawaban nomor 2 khusus tentang fungsinya. Fungsi plasma, fungsi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Silakan. Yang nomor 3 ini ya, Pak? Nomor 2, Bu, fungsinya. Tabel. Nomor 3, Pak. Oh, nomor 3, ya. Maaf, Bapak keliru. Bapak gagal fokus ini, Bapak. Iya, Bapak yang gagal. Kurang semangat kayaknya nih, Pak Guru. Silakan, Norlina. Nomor 3, berdasarkan komponen darah yang telah kamu temukan pada video, isilah tabel di bawah ini tentang ciri-ciri dan fungsi masing-masing komponen penyusun darah. 1. Penyusun darah, yaitu plasma. Ciri-cirinya adalah berwarna sedikit kekuningan, mengandung sekitar 90% air dan 10% zat lain yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Fungsinya yaitu berperan dalam pengaturan tekanan osmosis darah, membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil ekskresi, dan beberapa gas. Kemudian yang kedua, sel darah merah atau eritrosit. Ciri-cirinya berbentuk bulat tipis, cekung, bikonkav di bagian tengah. Kemudian tidak memiliki inti, tersusun dari protein hemoglobin. Oke, mantap ya untuk kelompok leukosit. Yang lain, apakah sama atau ada perbedaan? Sama, Pak. Sama ya. Oke, jadi sepertinya hasil pekerjaan kalian hari ini benar-benar sesuai dengan yang Bapak harapkan. Itu artinya tadi sudah menayangkan video yang sudah ditayangkan tadi benar-benar diamati dengan baik. Sehingga pengerjaan LKPD-nya juga baik. Nah, yang masih ada beda-beda sedikit bisa dicocokkan ya. Oke, nah dari hasil pembelajaran kita hari ini, hasil presentasi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Bapak minta 1 orang ya, siapa kira-kira di sini? Norlina bisa? Bisa, Pak. Oke, silakan Norlina. Jadi hari ini bisa disimpulkan bahwa darah tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Setiap komponen darah memiliki ciri dan fungsi tertentu. Pada proses pembukaan darah, sel darah yang berperan adalah keping darah atau trombosit. Begitu, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Norlina. Jadi memang untuk pembelajaran kita hari ini, Bapak tampilkan di sini juga ya. Jadi kesimpulannya tadi, fungsi darah itu seperti ini, sesuai dengan yang kalian bacakan dari hasil LKPD tadi. Terus komponen darah juga ada plasma darah, sel-sel darah, eritrosit, leukosit, trombosit. Nama kelompok kalian tadi itu ternyata itu sel-sel darah. Ya, jadi terus selanjutnya mekanisme pembekuan darah persis seperti yang kalian presentasikan tadi ya, dari trombosit pecah sampai munculnya benang-benang fibrin. Jadi ini proses yang luar biasa yang tidak kita sadari. Ajaib ya, Tuhan menciptakan tubuh kita dengan segala proses untuk penyembuhan lukanya. Sangat luar biasa. Oke, jadi untuk hari ini Bapak mau bagikan post-testnya ya. Jadi untuk mengecek pekerjaan kalian, jadi Bapak sudah siapkan lembarnya. Jawabannya diisi di bagian bawah ya. Oke, Bapak langsung
Pekerjaannya diisi di bagian bawah. 5 menit ya pengerjaannya, ini soal-soalnya. Oke, waktunya habis ya. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Oke, ada paling cepat. Oke, semuanya dikumpulkan. Jadi, Bapak mau mengecek pemahaman kalian seperti apa. Oke, semuanya dikumpulkan. Selanjutnya, Bapak mau tanya lagi nih. Sebelum berakhir ini ada emoji. Ada berapa emoji? 2 ya. Emoji 2, pertama. Pak. Dan emoji kedua, Bapak mau tanya perasaan kalian setelah pembelajaran kita, nonton-nonton video, kita bersenang-senang hari ini, apakah seperti nomor 1 atau seperti nomor 2? Yang perasaannya seperti nomor 1, angkat tangan. Nomor Saya, 1, Pak. Pak. Saya, Pak, nomor 1. Saya, Pak. Semuanya Tuh, nomor rame. 1. Ternyata semuanya nomor 1, berarti perasaannya luar biasa. Bapak juga seperti nomor 1 perasaannya ya. Jadi hari ini Bapak senang karena semuanya aktif dan sesuai janji di awal tadi Bapak mau umumkan siapa yang kinerja kelompoknya paling bagus. Dan yang paling bagus kinerja kelompoknya adalah kira-kira kelompok mana? Leukosit, Pak. Trombosit, Yang Pak. paling bagus adalah kelompok trombosit. Kelompoknya ada. Alasannya kenapa? Karena kerjasamanya sangat terlihat. Tidak ada yang saling mendominasi. LKPD rapi, presentasi tidak malu-malu, percaya diri. Jadi yang lain juga seperti itu. Hanya memang hari ini kelompoknya ada lebih sedikit ya. Jadi kelompok lain tidak boleh kalah. Oke, karena kelompoknya ada luar biasa dan kelompok lain juga luar biasa. Bapak mau kasih pantun untuk kelas ini ya. Oke, pantunnya adalah jarum patah dalam saku, nyamuk masuk dalam kelambu, banyak-banyak membaca buku, karena buku jembatan ilmu. Oke. Ilmu. Buku ini jembatan ilmu. Jadi pulang sebentar, baca buku. Pertemuan selanjutnya itu tentang sistem peredaran darah, tentang penggolongan darah. Jadi baca buku. Karena buku itu jembatan ilmu supaya kalau Bapak masuk di pertemuan selanjutnya sudah siap ya. Jadi itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, saya rasa karena bel juga sudah berbunyi, pembelajaran hari ini luar biasa, tidak terasa ya waktu sudah hampir habis dan Bapak belum capek sih karena melihat kalian sangat luar biasa hari ini. Norlina capek tidak? Tidak, Pak. Kamila masih oke? Tidak, Pak. Oke, Pak. respon dari awal sampai akhir. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak minta Yeniati. Karena tadi sudah anak Laude ya membuka harus kesetaraan gender. Laki-laki di awal harus ada juga perempuannya. Oke, Yeniati silakan berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Ya, teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa, membaca doa. Doa dimulai, doa selesai. Amin. Amin. Oke, terima kasih Yeniati, doanya sangat luar biasa. Oke, Bapak kira pembelajaran kita hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk energinya yang istilahnya energinya terbakar habis sehingga Bapak juga sangat semangat ya. Bel sudah berbunyi, yang mau ke kantin ikut. Bapak juga mau traktir. Kelompoknya ada deh, Bapak mau traktir. Mau ikut? Kelompok yang lain nanti ya, tunggu pertemuan selanjutnya. Oke, selamat pagi. Oke. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.